sudah pasien gitu kan ya. Sudah. Nah, kalau sudah, selanjutnya ya, perawat pertama ini segera mengecek apa? Ya, mengecek ini kesadarannya pasien. Kemarin pakai kata APPU ya, verbal pain. Pak, panggil ya. Pak. Ini nggak masuk ya kemarin kayaknya. Iya. Oh, saya jelasin gitu. Oh, masuk kok ya. Oh ya, nggak masuk luka bakar ya. Ayo, Pak gitu ya. Sebana. Ya benar toh, Pak gitu ya. Pak. Oke. Dia tetap tidak sadar, maka selanjutnya diberi rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri di bagian tengah sternum. Ditekan ke atas ya. Oke. Ini loh. Nah, itu loh ya. Orang di sini. Agak ditekan gitu ya, agak ditekan. Nah, tetap tidak respon ya dengan rangsangan nyeri. Selanjutnya adalah dicek nadi karotis ya. Nadi karotis dicek sudah ya. Nadi karotisnya dicek maksimal adalah 10 detik ya. Nadi karotis ceknya nggak usah lama-lama ya, sampai semenit gini terus ya. Maksimal adalah 10 detik ya. Dicek nadi karotisnya sambil di look, listen, feel ya. Nafas enggak? Wah, enggak nafas ya. Wah, pastinya enggak nafas nih. Segera Mas Primi ya, perawat Primi segera menelepon, ambil HP. Kamu enggak bawa HP ya? HP-nya Ini. Oke. Ambil HP, langsung telepon di bagian biasanya kalau di rumah sakit sentralnya IGD ya, untuk kode dulu ya. Halo, ruang IGD ya, misalnya. Pak, telepon ya. Oke. Halo, ruang IGD. Di sini ada pasien di lantai 2 misalnya ya. Lantai 2 poli penyakit dalam. Ada pasien ARES. Oke. Tolong segera diinformasikan ke yang lainnya. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya perawat IGD memberikan informasi ya secara langsung general biasanya di rumah sakit. Kode blue di poli penyakit dalam lantai 2. Kode blue di poli penyakit dalam lantai 2. Biasanya seperti itu ya informasinya di rumah sakit. Oke, selanjutnya semua orang akan bergegas untuk ke lantai 2. Mas Primi jangan diam saja ya. Mas Primi melakukan RGP dilakukan 0 menit ya. Setelah dia telepon maka segera melakukan RGP. RGP bisa? Ya, silakan. Kalau kemarin Bu Ika belajarnya hitungannya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Nafas kan di situ. Oke. Terus setelah itu, itu ada magnetnya ya. Oke. Setelah itu, teman-temannya ayo ada yang sudah datang ya satu persatu. Nah, ini perawat 2 sudah datang. Perawat 2 tadi tugasnya apa? Memberi ventilasi. Ya, silakan. Oke. Bawa ke atas kepala kamu. Kamu di sana boleh, di situ boleh ya, itu kan bisa diputar-putar ya. Silakan. Dan memegangnya harus bentuk C ya. Ingat ya, harus tekat ya. Ini nggak boleh berhenti untuk RGP ya. Temennya datang tetap RGP ya. Hitungan seperti itu tadi ya. 3 kali kompresi, 2 kali pemberian nafas. Oke. Perawat ketiga sudah datang ya. Perawat ketiga sudah datang. Seharusnya tugasnya dia melakukan pemasangan IV line ya. IV line di ya, silakan cepat ya, dipasang ya perawat 3. Cagake. Beneran ya. Cagake. Masa gitu gerakannya kalau RGP kan tekanan ada di tangan ya. Badannya nggak usah terlalu bergerak-gerak ya. Oke, silahkan cuma ditempelin aja ya nanti di tangannya ya.
Oke, perawat ketiga kan sudah datang. Selanjutnya perawat keempat ya. Putar ya. Dia perawat keempat tadi ngapain? Ketua tim ventilasi, membantu kompresi ya. Sorry, perawat ketiga ini membantu kompresi. Ini wis lelah ya. Ini wis lelah. Kamu membantu kompresi mas? Atau kamu wes? Kamu wes membantu kompresi? Cepat. Lelah ya, boleh diganti. Terus ini tidak boleh lepas. Ini terus-terusan begini ya. Karena dia kalau sudah 30 kali hitungan kamu memberi ventilasi. Sudah? Ya. Sudah. Kemudian perawat terakhir. Ini ya. 3/4 jangan full. Tadi apa mau tuh? Bawa buku sama itu pensil. Bukan. Sudah? Udah full nggak boleh. Sudah ya. Nah, kalau capek boleh diganti sama Mas Sopo ini sebenarnya. Tata ya. Kalau capek diganti ya. Karena capek sekali ya. Oke. Nah, ini sudah. ID lainnya sudah siap. Oke. Saya lupa ya. Tadi harusnya ada yang lari sambil bawa tas ini ya. Itu ya. Siapa ya kira-kira? Nah, terserah perawat siapapun itu. Nah, kalau sudah, selanjutnya perawat ketiga memasang AED-nya ya. Buka dulu AED-nya. AED ini mengganti untuk G-Shock-nya ya. Jadi freelancing. Oke. Selangnya ada di situ, selangnya kabelnya juga. Oke. Ini di pause dulu ya. Ini ceritanya di pause ya. Pause. Kita maksudnya ini tetap harus begini tapi saya stop dulu supaya tahu pemasangan AED-nya. Kabelnya diambil Oke. Oke. Kabelnya diambil dulu ya. Nah, itu dicolokin. Kabelnya dicopot. Oke, ini buka dari ininya. Pednya, pedalnya ada dua ya. AED ini punya dua ped ya. Ped yang pertama ini ditempelkan di sternum sebelah kiri ya. Sternum sebelah kiri ya, sesuai gambarnya ini ya. Di sini ya, jadi ya dicopot plastiknya. Kemudian ped yang kedua dipasang di bawahnya ini ya. Ya, sesuai gambar itu. Jangan atas. Bawah. Nah, wes. Nah, wes. Sebelahnya ini hati-hati. Yang punya kuku aja ya. Ini masih dipasang ya. Jadi AED itu singkatannya apa teman-teman? Automatically External Defibrillator ya. Jadi dia adalah versi mini dari G-Shock ya. Kalau biasanya pelayanan publik itu ini dicantum di ini ya, di tembok-tembok stasiun ya, terminal kayak gitu. Saya dicuri ya sama orang yang jual karena harganya mahal ya. Oke. Pelan aja, oke. Nah, setelah itu ditempelkan sesuai gambarnya itu ya di sana. Agak gini, agak ke bawah sedikit. Gak usah teman-teman lain kali ini ya. Agak ke bawah sedikit. Nah, udah di situ. Ya. Sudah. Oke. Selanjutnya ya. Wes kan? Ayo dilanjutkan lagi. Ya, tadi di pause sebentar ya masang ini. Selanjutnya oksigenasi. Ini ditekan tombol on-nya ya. Diantar dulu ya. Kamu RGB ya, nggak boleh berhenti nanti mesinnya mati. Kita kan agak lama. Sistem oke. Pasang bantalan ke dada terbuka pasien. Ya, ini sudah. Selanjutnya ya, pinjam alatnya. Ya. Pasang konektor baterai. Alatnya AED seperti ini. Ini ada 3 tombol ya, on, joule, sama shock ya. Kelihatan nggak? Pasang bantalan ke dada Jadi terbuka kalau pasien. on ini untuk
menyalakan joule ini untuk mengatur kekuatan listriknya ya. Listriknya itu sekitar 150 sampai 200 joule ya. Setara beban 10 kilo ya. Jadi hati-hati ketika memberikan DC shock itu perawat harus Pasang bantalan ke dada terbuka agak pinggir pasien. ya, tidak boleh memegang pasien. Karena apa? I'm Setelah ya, clear. membantu pasien malah menjadi clear. pasien ya nanti ya. Oke, ini karena dipasangnya di manekin, jadi tidak bisa sampai ke shock. Di patennya mas. Pasang bantalan ke dada terbuka pasien. Tapi kalau ini ditempelkan untuk tubuh manusia, dia akan membaca ya. Coba tablet ke sana. Gak ada yang berani mencoba ya. Ini ketawa. Selanjutnya, ayo dilakukan lagi. Nah, selanjutnya setelah ini tadi berbunyi ya, otomatis dia akan memberikan informasi ya alat ini. Karena canggih ya alatnya nanti akan memberikan informasi. Algoritmanya seperti ini ya. Kalau pasiennya ini VT atau VF. VT itu apa? Aritmia. VT itu ventricle kaki. Kalau VF ventricle fibrillasi. Jadi gambaran PHRST-nya itu amburadul ya, tidak sinus ya. Oke, jadi itu wajib dilakukan pertolongan shockable. Shockable adalah memberikan kejutan listrik. Itu adalah pertolongan shockable. Yang kedua adalah pertolongan unshockable. Unshockable adalah tidak perlu diberikan kejutan listrik. Itu untuk gambaran asistol maupun EEA ya. Sudah pintar kan kemarin sudah belajar EKG? Sudah. Asistol begini ya. Jadi dia tidak ada kerusakan kondisi listrik, tidak perlu diberikan DC shock ya. Oke. Setelah itu alatnya bunyi ya bahwa pasiennya ini VT ataupun VF. Maka tindakannya adalah memberikan DC shock ya. Tadi yang peran pertamanya siapa? Primi ya. Primi sekaligus menjadi kapten timnya ya. Atau mungkin yang di sini ada dokter DDB-nya saja sama Mas sama ini. Sumil. Yuda ya. Yuda soalnya tak tanyain namanya siapa, teman-temannya pada jawabannya beda-beda ya. Yuda sebagai misalnya dia di sini dokter ya, dokter DPJB-nya, maka dia otomatis jadi ketua timnya ya. Ketua tim setelah mendengar adanya VT dan VF selanjutnya adalah memberikan DC shock ya. Oke. Yang pegang oksigen tetap kamu, nggak apa-apa, kamu tetap pegang oksigen ya. Tapi kamu nanti agak-agak ya. Kamu tetap FCP ya. Oke. Semuanya sibuk ya, misalnya menyiapkan obat-obatannya. Sibuk ya. Yang ini nyatet kok. Biasanya enak ya. Terus kemudian ngapain ambil gunting itu? Oke. Selanjutnya ini sudah bilang ya kalau pasiennya ini ataupun VF ya. Tindakannya adalah harus diberikan DC shock. Maka Mas Yuda instruksinya begini ya. Dia mengeklik tombol joule ya. Tolong diklikkan tombol joule-nya. Oke, misalkan ya joule sudah. Nah, Mas Yuda bilang air clear. You clear, everybody clear. Ya. Bisa? I'm clear, you clear, everybody clear. Oke? Nah, nanti kalau everybody sudah clear, semua harus lepas tangan ya, tidak boleh memegang pasien. Kemudian kamu juga oksigennya ini tidak boleh dipegang, nah di pinggirnya. Semuanya kalau sudah baru diklik shock ya. Paham? Ya, nanti berarti yang nanti kamu ya, dia yang agak-agak ya. Oke, ulangi lagi RCT dari dulu ya. Misalnya alatnya bunyi ya. Kalau pasien ini VT ataupun VF ya, harus dilakukan DC shock. Silakan Mas Yuda. Klik joule gitu. Klik joule. Ya. Clear.
Unclear, you clear? Everybody clear? Boleh. Langsung. Nah, kalau sudah langsung kembali lagi FGP ya. Karena nanti alatnya akan bunyi. Silahkan kembali lagi melakukan FGP. Alat ini nggak bunyi karena tidak kemanusiaan secara langsung ya. Kemanakin juga bisa. Kemarin sudah saya coba tetap nggak bisa. Oke. Nah, kalau sudah begitu, selanjutnya dilihat ya. Dilihat. Kalau dia masih VT, VR, maka selanjutnya yang dilakukan adalah pemasangan EDT ya. Silahkan dipasang EDT gantian ya. Tadi yang merawat ventilasi siapa ya membantu untuk pemasangan EDT. RGB tidak boleh berhenti, RGB itu terus ya. Kalau saya capek diganti yang notulen boleh ya, notulen gantian. Semua harus bisa melakukan RGB ya. Nah, oke. EDT bisa kemarin sudah diajarkan? Sudah. Silahkan dipasangkan EDT. Kemudian yang bertugas obat-obatan siapa? Tadi kamu ya. Obat-obatan selanjutnya adalah memasukkan cairan epinefrin ya. Di epinefrin. Ada tulisannya epinefrin. Ya, nah ini. Epinefrin ini diberikan ya. Di lini pertama itu dosisnya 1 mg ya. 1 mg dimasukkan di spek ya. Dan buka SPT. Enggak ya ceritanya. Tapi dibuka aja jadinya nggak apa-apa ya. Oke. Terus kemudian RGB ya, RGB nggak boleh berhenti karena pertolongan harus cepat. Enggak, EDT tidak boleh lama. Nah, pas pasang EDT, RGB-nya berhenti dulu. Pasang EDT secara cepat ya. RGB-nya berhenti dulu pas pasang EDT ya. RGB-nya berhenti dulu. Kalau dipasang EDT ya. Nah, cairannya epinefrin sudah masuk? Oke, siapin dulu ya. Terus ambil spat satunya lagi. Sudah ada spatnya ini untuk diisi ambil darahnya. Mending kayak anunya sing cilik wae, soalnya kan Ambil darahnya. Enggak ada, kalau enggak ada dibukain. Ya, dibuka juga. Kuwi ketake manekene buntu aja. Ya, langsung bisanya aja, enggak. Terus ini disambungkan pakai UVM-nya ya. Copot seto. Ya. Ini difiksasi no. Ini difiksasi no. Ini difiksasi mas. Ditarik langsung deh. Pakai itu plaster supaya nggak lepas lepas ya. Wes, oke. Ingat, algoritmanya seperti ini teman-teman. Henti jantung ya, dilakukan FGP, dipasangi AED, dilakukan shock capsule apabila VT ataupun Oke. Setelah itu, kalau masih dia CTVF, maka segera diberi pasang ET. Oke. Kalau sudah ETT ya, pasiennya selama 2 menit tidak ada perubahan, maka yang perlu obat-obatan ini ya, yang petugas obat-obatan, pertama adalah memasukkan epinefrin 1 mg ya, secara bonus ya, flash ya, melalui IV-nya ya. Kalau dipasang di 3W, yang ditutup adalah NaCl ya, NaCl tutup dulu, segera langsung masuk itunya, epinefrinnya masuk ya. Oke, epinefrin sudah masuk 1 mg. Sudah, catat ya, epinefrin masuk jam berapa? Oke, yang pertama sudah masuk. RGB terus. Kalau kesel gantian ya, terserah komandannya ya. Oke, ETT-nya sudah kan? Sudah selesai kan? Sudah difiksasi itu ETT-nya? Sudah, oke. Selanjutnya, kalau masih seperti itu, maka dicek ya. VT-VF masih, silahkan dilakukan DC shock lagi. Ayo dipimpin Mas Yuda. Diklik Joule, oke. I'm clear, you clear, everybody clear? Lagi RGB. Kemudian kalau dia masih tidak sadar, selanjutnya diberikan amiodaron 300 mg
diberikan tadi. Kalau di sini nggak ada amiodaron, boleh dibukain ya. Oke, dimasukkan amiodaron 300 mg. Oke, masih seperti itu ya, masih VT/VF. Silahkan dilakukan diuji shock lagi, Mas Yuda. Please do. Okay. And Clear, you clear, everybody clear. Clear. Shut up. ini kondomen, kasih nggak boleh dibukain ya. Oke, wes. Lagi setelah itu masih nggak sadar, kembali lagi diberikan epinefrin 1 mg. Ya, epinefrin masuk 1 mg ya. Masih tidak sadar, VT/VF. Silahkan diuji shock lagi, Mas Yuda. Please do. Clear, you clear, everybody clear. Now. Oke, masih seperti itu ya, dikaji lagi, masih tidak sadar. Selanjutnya diberi amiodaron lagi, tapi ini dosisnya 150 mg ya. Jadi amiodaron itu sediaannya dalam ampul ini 150 mg. Berarti di lini pertama tadi butuhnya 300 mg, berarti 2 ampul ya. Begitu. Nah, ini biasanya nanti akan dilarutkan dengan dextrose atau pakai NaCl ya. Kemudian setelah itu, kalau masih tidak sadar, diberikan epinefrin lagi 1 mg. Jadi algoritmanya seperti ini: RJP, epinefrin, amiodaron, epinefrin lagi, amiodaron, epinefrin. Nah, kalau masih dia tidak sadar, tidak boleh diberikan amiodaron lagi, ya. Berepinefrin diberikan obat kosong ya, nggak usah obat. Kemudian epinefrin lagi, obat kosong lagi, epinefrin lagi. Amiodaron hanya boleh diberikan berapa kali? 2 kali. Dengan dosis 300 mg dan 150 mg. Oke, setelah semua tindakan selesai ya, ternyata pasiennya sudah sadar ya. Pasiennya mengalami ROCS. ROCS itu apa? Rate of spontan apa itu? Gak apa? C-nya apa ya? Circulation ya. Rate of spontan circulation ya. Pasien kembali bernafas secara spontan ya. Saya pasien batuk-batuk ya, sudah sadar, maka selanjutnya dicek saturasi oksigen ya. Kemudian diterima telepon ruangan ICU. Halo ICU, di sini ada pasien yang sudah dilakukan resusitasi, sudah sadar ya, ruangannya di polipenyakit dalam, akan segera ditransfer ke ruang ICU. Mohon segera disiapkan untuk ruangannya. Baik, terima kasih atas informasinya, maka kami akan segera menyiapkan. Segera pasiennya dibawa ke ICU. Sudah selesai, berhasil ya timnya ya. Oke. Itu untuk algoritma pasien VT maupun VF. Tapi kalau pasiennya asistol, tidak perlu dilakukan diuji shock ya. Cuma RGP, epinefrin ya, epinefrin, tidak perlu amiodaron ya.